Halo sahabat berbagi, kembali bersama saya Dr. Boy Abidin. Kali ini saya akan memberi kesempatan nih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah sahabat berbagi kirim. Saking banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan, maka saya akan buat beberapa seri video untuk konten YouTube saya. Jadi di seri ini mungkin 2-3 pertanyaan saya jawab, di seri berikutnya ada 2-3 pertanyaan lainnya dengan topik-topik yang kurang lebih berkaitan atau bersambungan di masing-masing seri jawaban pertanyaan tersebut. Ya, jadi untuk sahabat berbagi ini yang pernah mengirimkan pertanyaan, pernah mengisi pertanyaan di kolom komen, silakan dicek ya di konten YouTube Dr. Boy Abidin. Ya mungkin sudah dijawab, mungkin juga belum dijawab oleh saya. Nanti tunggu terus ya, setiap minggunya saya akan usahakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui video konten YouTube Dr. Boy Abidin. Yuk kita mulai aja ya, sahabat berbagi. Ya gimana nih, pertanyaannya apa nih? Jadi ini nih dok, saya kemarin sudah baca-baca juga di kolom komentar, ada sahabat berbagi namanya HD. Dia ingin bertanya dok, gimana kalau pernah keguguran, lalu dilakukan tindakan kuretasi dan sudah 20 tahun, mungkin 20 tahun yang lalu maksudnya. Ya. Nah sekarang mau hamil lagi, tolong dijawab ya dok, karena sekarang jadi susah hamil katanya. Baik, jadi ini untuk sahabat berbagi yang bertanya, sekali lagi terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya memang cukup kompleks. Pertama adalah kita lihat dari sisi waktu ya. Jadi kalau masalah fertilitas memang faktor waktu itu menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Ini kalau yang ditanyakan sudah 20 tahun ya, tapi it's okay. Kita anggap ini mudah-mudahan ini hanya salah ketik, mestinya sih 2 tahun saja ya. Jadi gini, kalau sudah pernah hamil karena kehamilan tidak berkembang baik atau karena hal lain yang menyebabkan terjadi keguguran, kemudian dilakukan tindakan kuretase. Kuretase itu adalah suatu tindakan medis yang tujuannya adalah untuk mengeluarkan sisa jaringan atau sisa kehamilan tadi ya supaya rahimnya bersih dan rahimnya siap untuk proses kehamilan berikutnya. Jadi secara teori, kalau dilakukan tindakan kuretase, maka dalam 12 minggu atau 3 bulan kemudian, rahim itu sudah siap untuk proses kehamilan berikutnya. Jadi nggak usah lama-lama nih menunggu waktu bertahun-tahun ya, bahkan ini sampai 20 tahun ya untuk terjadinya proses kehamilan ya. Jadi kuretase itu tidak mengganggu atau tidak merusak rahim, tidak merusak dinding rahim. Selama kuretase tersebut dilakukan dengan metode medis yang lega artis atau yang sesuai ya, tidak terjadi komplikasi, tidak terjadi infeksi, tidak terjadi masalah Asherman syndrome pada dinding rahim, di mana dinding rahim itu dia melengket ya. Jadi kalau tidak terjadi hal tersebut, biasanya kita bisa lihat kalau kuretase atau setelah kuretase rahimnya berfungsi baik adalah kita bisa lihat dengan pola mensnya. Jadi habis kuretase nih, bulan berikutnya kita harapkan sudah mens, jadi 1 kali mens mungkin masih belum bagus. Mens kedua itu kita harapkan sudah normal lagi dan bulan berikutnya itu sudah kita harapkan siap untuk program hamil berikutnya. Jadi rahim kita anggap setelah kuretase 1 kali 2 kali mens itu sudah terjadi mens yang normal, berarti rahimnya sudah siap untuk bereproduksi kembali. Nah tapi ini ada yang bertanya nih dok, namanya Siske Rifani. Mau tanya dong, apakah ada yang dikuret karena haid berlebih sampai 2 minggu? Kira-kira bisa hamil alami nggak kata dokternya? Dan berapa lama hasilnya bisa didapat? Ini pertanyaannya adalah kuretasenya bukan karena program kehamilan yang tidak berkembang dengan baik atau proses keguguran. Jadi ini kuretasenya lebih karena adanya penebalan pada dinding rahim. Ya, karena penebalan dinding rahim terjadi mens yang lebih banyak ya, kemudian bergumpal-gumpal bahkan lebih dari 10 hari tadi sampai 2 minggu. Jadi ini biasanya ada terjadi hiperplasi atau penebalan berlebihan pada dinding rahimnya. Nah, kalau untuk penebalan yang berlebihan pada dinding rahim memang perlu tindakan kuretase. Dia dapat 2 keuntungan. Pertama adalah kita bisa menghentikan perdarahannya dengan segera. Kemudian yang kedua adalah kita bisa mendapatkan contoh jaringan untuk dikirim ke laboratorium untuk diperiksa secara mikroskopik. Jadi kalau penumbuhan jaringan berlebihan, ini bisa merupakan sesuatu yang jinak, bisa juga merupakan sesuatu yang mengarah ke ganasan. Jadi itu jawabannya ya untuk Siske. Nah ini selanjutnya nih dok, mungkin berhubungan nih dok. Pertanyaan dari Abdul Munzi. Pertanyaannya adalah, dok kalau ada endometriosis, apakah bisa hamil ya? Padahal sebelumnya udah pernah suntik Endrolin selama 3 bulan. Terus alhamdulillah setelah suntik Endrolin, endometriosisnya udah sembuh. Tapi saat ini belum hamil juga dong. Pertanyaannya kan sudah dilakukan pengobatan, ya. Pengobatan kemudian sudah dikatakan sembuh, tapi kok belum hamil-hamil. Nah, memang endometriosis itu satu kendala adalah bisa terjadi perlengketan. Salah satunya adalah perlengketan pada saluran tubannya. Juga bisa terjadi penurunan pada kualitas sel telurnya. Ya, jadi memang
untuk program hamil setelah endometriosis dinyatakan sembuh, memang kita harus lakukan tadi pemeriksaan dasar infertilitas ya. Kita cek sekali lagi untuk kualitas spermanya, kita cek juga cadangan sel telurnya dengan pemeriksaan hormonal, kita periksa juga saluran telurnya adakah sumbatan atau tidak di situ. Ya, jadi intinya adalah dilakukan pemeriksaan dasar. Oke dok, mungkin sekian dok pertanyaan dari saya. Dok, sebenarnya masih banyak banget nih pertanyaan dari sahabat berbagi. Nah, kira-kira gimana nih dok? Kalau sahabat berbagi suka, silakan di like ya. Kalau sahabat berbagi perlu untuk disimpan, bisa di save. Kalau mau dibagikan untuk teman-teman mungkin yang punya masalah yang kurang lebih sama, bisa di share ya. Kemudian sekali lagi kalau mau bertanya jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, jangan takut-takut. Silakan Anda ketik di kolom komen ya. Saya Dr. Bayabidin, senang bisa berbagi.